Anggota Parlemen Polandia menyebut Israel melakukan genosida sambil memperlihatkan bendera Israel yang diubah dengan simbol Nazi. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Konrad Berkowicz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Anggota Parlemen Polandia, Konrad Berkowicz, memperlihatkan bendera kertas Israel yang dimodifikasi dengan simbol Nazi setelah sebelumnya menyebut Israel memicu krisis energi global dan melakukan genosida. Momen terjadi dalam acara peringatan korban pembantaian Nazi selama sesi parlemen di Warsawa, Polandia pada hari Selasa. Selain itu, Berkowicz juga mengecam penggunaan bom fosfor putih terlarang yang ia sebut kekejaman luar biasa. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Insiden memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen. Ketua Parlemen Polandia kemudian mengumumkan rencana sanksi bagi anggota parlemen yang menampilkan simbol terlarang di gedung parlemen. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowicz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Pemirsa, penembakan massal terjadi di dua sekolah berbeda di Provinsi Şanlıurfa dan Kahramanmaraş, Turki. Insiden penembakan terjadi 2 hari berturut-turut. Inilah kepanikan warga pasca terjadinya penembakan di sekolah menengah Ayser Çalik, Kahramanmaraş, Turki pada Rabu kemarin. Sebanyak 9 orang tewas dan 13 lainnya terluka, di mana 6 di antaranya dalam kondisi kritis. Sejumlah korban langsung dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans darurat. Dilaporkan pelaku siswa kelas 8 di sekolah tersebut membawa senjata api di dalam ranselnya, tiba-tiba menembak secara membabi buta setelah memasuki 2 ruangan kelas. Pelaku tewas dalam peristiwa dan belum diketahui penyebab kematiannya. Informasi berikutnya, pemirsa, saling serang antara Israel dengan Hizbullah terus terjadi. Sistem pertahanan Israel pun disibukkan dengan roket-roket Hizbullah yang menyerang kota-kota yang diduduki oleh Israel. Roket-roket Hizbullah menghujani kota Nahariyah yang diduduki oleh Israel. Sirene pun terus berbunyi tanpa henti saat rudal memasuki langit kota Nahariyah. Sistem pertahanan milik Israel, Iron Dome, pun terus dikerahkan untuk mencegah rudal-rudal ini jatuh di kota Nahariyah. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel. Hizbullah menargetkan Kiryat Shmona di wilayah utara Palestina yang diduduki oleh Israel. Dalam rekaman yang beredar, nampak beberapa personel Hizbullah tengah menyiapkan peluru artileri di lokasi yang diduga berada di wilayah Lebanon Selatan. Serangan diarahkan ke permukiman Kiryat Shmona di Israel Utara sebagai balasan atas gempuran Israel ke Lebanon. Kiryat Shmona merupakan salah satu kota yang kerap menjadi target serangan Hizbullah di tengah eskalasi konflik di perbatasan Israel-Lebanon. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel terkait dampak serangan tersebut. Puluhan ribu lebah dilaporkan menyerbu sejumlah wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Otoritas setempat pun mengeluarkan peringatan kepada warga agar waspada. Kawanan lebah dalam jumlah besar dilaporkan menyebar di sejumlah area permukiman. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan warga. Otoritas setempat meminta warga dan pemilik toko menutup pintu serta jendela.
Belum diketahui pasti penyebab kemunculan lebah dalam jumlah besar ini. "15 truk bantuan dari Yordania konvoi menuju Lebanon pada Kamis waktu setempat. Bantuan mengangkut perlengkapan medis, makanan, dan bahan bantuan untuk korban terdampak perang. Inilah bantuan kemanusiaan dari Yordania, menunjukkan truk-truk bantuan berbaris sebelum keberangkatan dari kota Zarqa, Lebanon. Beberapa di antaranya membawa tanda bertuliskan hadiah dari Kerajaan Hashemite Yordania untuk Republik Lebanon yang bersaudara. Konvoi tersebut kemudian terlihat melaju dari sepanjang jalan Zarqa Mafraq sebelum melintasi perbatasan Jaber menuju Suriah. بناء على التوجيهات الملكية السامية سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين قافلة مساعدات مؤلفة من 15 شاحنة تضم مواد طبية أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد غذائية ومواد إغاثية. Menurut angka yang ditulis oleh Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, jumlah pengungsi tempat di penampungan telah mencapai 141.613 orang, sementara jumlah korban tewas sejak awal konflik terbaru mencapai 2.167 orang, dengan 7.061 lainnya terluka. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Tehran membalas dengan serangan yang menargetkan wilayah Israel dan kepentingan Amerika Serikat di seluruh kawasan tersebut. Konflik tersebut meluas ke Lebanon ketika Hizbullah mengumumkan intervensinya sebagai balasan dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gencatan senjata antara Iran dan aliansi AS Israel mulai berlaku pekan lalu. Meskipun masih ada perselisihan mengenai apakah gencatan senjata tersebut mencakup Lebanon. Perundingan antara kedua pihak berakhir di Islamabad pada hari Minggu tanpa kesepakatan. Di tengah sanksi untuk Iran, serangan militer Israel ke Lebanon terus berlanjut. Militer Israel menyerang petugas medis di Lebanon dan 3 serangan bertubi-tubi datang meski tim medis dan warga sipil yang terluka sudah di dalam ambulans. Militer Israel pada hari Rabu menyerang petugas penyelamat di Lebanon. 4 petugas medis tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam 3 serangan beruntun yang dilancarkan Israel. Kelompok para medis ini tak menyangka tetap mendapat serangan meski sudah di dalam mobil ambulans. Serangan beruntun Israel di desa Maifadun Selatan dekat kota Nabatiyeh yang lebih besar menghantam kelompok pertama petugas medis yang menanggapi panggilan darurat dari warga sipil yang terluka. Kelompok kedua yang mencoba membantu turut menjadi sasaran serangan Israel. Serangan militer Israel di Lebanon Selatan kali ini terjadi sehari setelah kedua negara mengadakan pembicaraan bersejarah di Washington. Tak hanya menargetkan Hizbullah, Israel juga kini menyerang petugas medis hingga rumah sakit. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian gencar. Israel beralasan menyerang pemuda Hizbullah, namun dampaknya terasa hingga ke rumah sakit Tebnin. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian masif. Rumah sakit Tebnin hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Sejumlah kendaraan di sekitar rumah sakit juga terlihat hancur. Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah. Namun dampaknya terasa hingga rumah sakit Tebnin.
Alat-alat medis di dalam rumah sakit yang diketahui milik pemerintah Lebanon ini hancur akibat serangan Israel. Sebelumnya, tentara Israel merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone di Lebanon Selatan. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Pemirsa, petugas medis yang tengah bertugas di Maifadun, Lebanon Selatan, menjadi korban serangan drone Israel. Video yang menunjukkan detik-detik tim medis yang tengah mengevakuasi diserang terekam kamera. Nabatiyeh Ambulans Service merilis rekaman kamera tubuh yang menunjukkan serangan terhadap mobil ambulans mereka di Maifadun. Rekaman video menunjukkan para medis yang tengah membantu rekan-rekan mereka yang terluka mendapat serangan ledakan, menghancurkan pintu kendaraan dan membuat salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Media Lebanon melaporkan bahwa serangan terbaru Israel menyebabkan 4 orang tim medis tewas di Maifadun. Bahkan Kementerian Kesehatan Lebanon mengutuk serangan terhadap tim medis. Serangan sebagai upaya mengganggu penyelamatan dan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Total 42 orang tim medis tewas sejak 2 Maret. برقني افتح يا احمد افتح